Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'alu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Addo ya addu addan wa ma'addan fahuwa addun wa dzaka ma'dudun. Addo la ta'addu ma'addun ma'addun. Wajila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dzaka maujulun. Ijal la taujal maujulun maujulun. Ya bisa yaibasu yabasan wa maibasan fahuwa yabisun wa dzaka maibusun. Ibas la taibas maibasun maibasun. Khofa ya khofu khaufan wa makhafatan fahuwa khaifun wa dzaka makhufun. Khauf la takhaf makhafun makhafun. Aba yahabu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa dzaka muhaibun. Qabla tahab mahabun mahabun. Radiya yarda ridan wa mardatan fahuwa radin wa dzaka mardiyun. Irda la tarda mardon mardon. Khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fahuwa khasyin wa dzaka makhsyiyun. Ikhsha la takhsha makhsyan makhsyan. Wadiya yauja wajan wa maujan fahuwa wajin wa dzaka maudiyun. Ija la tauja maujan maujan. Qawiya yaqwa quwwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa dzaka maqwiyun. Iqwa la taqwa maqwan maqwan. Qawiya yarwa rayyan wa marwan fahuwa rayyan wa dzaka marwiyun. Irwa la tarwa marwan marwan. Asma ya'samu isman wa ma'saman fahuwa asimun wa dzaka ma'sumun. Ihsam la ta'sam ma'samun ma'samun. Asubuhsan wa mabahasan fahuwa ba'isun wa dzaka mab'usun. Ib'as la tab'as mab'asun mab'asun. Bari'a yabra'u bara'atan wa mabra'an fahuwa bari'un wa dzaka mabru'un. Ibra' la tabra' mabra'un mabra'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita langsung ngaji. Sekarang Kawakib halaman 95 yang agak atas, yang 4 dari atas tuh ya. Itu yang tadi maksud ditanya apa?
gegap gak karuan. Wasalisu itu benar ya. Wasalisu ayyakuna ba'dhan minal ma'tufi alaihi liyufida quwwatan au dha'fan. Wasalisu dan bermula syarat yang atau bukan syarat, umur al-amru perkara yang ketiga, hatta boleh menjadi huruf athof. Kan kemarin yustaratu fihi arba'atu umurin, ya kan? Ada 4 beberapa perkara. Nah, perkara yang pertama kemarin udah jelas, ma'tufnya isim. Yang kedua harus isim dohir. Wasalisu dan bermula perkara yang ketiga, kaitannya syaratnya hatta sebagai huruf athof. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa ma'tuf, ada itu ba'dhon sebagian minal ma'tufi alaihi dari ma'tuf alaih, liyufida supaya memberi faedah apa ma'tuf kuatan pada kekuatannya, kekuatan kalam, au dha'fan atau lemahnya. Jadi supaya nambah kuat atau lemahnya kalam tadi. Sawa'un kana ba'dhon hakikotan. Sawa'un itu pembandingnya hakikotan, nanti au hukman yang berikutnya itu. Sawa'un itu sama saja. Karena ada apa maktuf, ada itu ba'dhon sebagian. Hakikotan dalam hakikatnya, maktuf sebagian dari maktuf alaih, namun secara hakiki kenyataan itu maksudnya. Nahwu ja'al hujjaju khattal musyatu. Ja'a datang. Nah, kamu jangan ngantuk. Oke, mulai. Belum ada tanda-tanda ngantuk. Oh, ngantuk lain cerita. Ya iyalah. Asal gak mainan ke capean ya enggak ngantuk. Ja'a datang siapa al-hujjaju, namanya hajjun, al-hajju, al-hujjaju. Bisa jin yang pertama. Al-hujjaju, para hujjaj, orang-orang yang haji. Fu'alun ini sama dengan tullabun, pembandingnya. Hatal musyatu, sehingga orang yang berjalan. Nah ini musyatu, ini perlu saya tulis karena ini jamak taksir yang ini yang kalian sering nggak connect. Nih diingat-ingat ya, walaupun ini belum ada. Isim fa'il yang memiliki wazan fa'ilun, perhatikan, itu nggak ada kalau ini fa'ilun surasi, perhatikan, tapi isim mangkus seperti masa kan fawa masin, itu kan masin. Masin ini kan asalnya masyun. Tuh. Perhatikan. Ini termasuk rumit. Seperti ghazin, asalnya ghazibun. Seperti hadin, asalnya hadiyun. Ngerti? Ini kan isi mangkus. Masin asalnya masyun. Nah, ketika enggak semua loh. Itu yang isim mangkus, isim fa'il sulasi, tapi yang mangkus. Ketika dijamakkan itu mengikuti wazan jamak taksir. Di antaranya adalah fu'alatun, masin, musatun. Perhatikan, musatun ini asalnya, saya taruh atasnya biar lempeng. Musyayatun. Ini pembahasannya kelar. Kenapa musyayatun menjadi musatun?
ada ya diharokatin jatuh setelah fathah, ya-nya diganti alif. Nyambung. Jadi musatun asluhu musayatun ala wazni fu'alatun ubdilatil ya'u alifan litakharrukiha ba'da fathin fasoro musatun. Tuh. Nyambung nih. Romin rumatin hadin hudatin. Itu banyak sekali dan banyak orang yang nggak paham. Gitu, kalau jamak taksirnya dia nggak matang. Hatal musatu sehingga datang siapa orang-orang yang jalan kaki. Ini apa kan? Oke. Nih kalau orang haji zaman dulu, kalau dari Indonesia datang naik kapal laut, maka kenapa di Indonesia, di Melayu lah, Malaysia, Brunei, Singapura itu gelar haji luar biasa, Pak Haji. Karena dulu naik haji perjuangannya berat. Kalau di Arab mah nggak ada Pak Haji mah nggak ada. Ya kalau lu kalian umroh nanti, amin ini apa? Wah umroh, diem aja lu. Itu nanti orang umroh panggil haji. Ayo haji, Ustari ta'al. Pak Haji, kemari mampir beli. Ya, beli. Kadang-kadang orang-orang India, orang-orang Pakistan nawarin dagangan ke orang Indonesia. Marah. Maksudnya murah, bilangnya marah. Paham itu? Wah, kesini Pak Haji, ta'al Pak Haji marah. Bukan marah-marah, bukan. Murah, biasa. Salah. Tuh gitu. No, saya baju gamis saya yang hitam tuh, saya itu nggak beli, ya beli, cuman begitu pas lagi milih, ada razia kalau Indonesia Satpol PP, kan diomelin sama askar, kalau datang kaki lima kan, begitu tahu ada askar, barang masih saya pegang belum bisa bayar, wabur orangnya lah, selamatin dagangannya, mengerti? Wah. Orang yang cari-cari nggak ada, udah gratisan lah udah. Majanan gitu kan. Majanan itu gratis gitu. Nah itu al-musad. Nah orang haji itu kan kalau zaman dulu ada yang naik onta, ada yang naik kuda. Nah itu kan wa'azim bil haji ya'tuka rijalan. Rijalan itu kan jalan kaki. Ya itu di jalan maksudnya musatan ini. Gimana? Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Nah itu maksudnya. Nah kalau orang haji yang jalan kaki, itu kan berarti penghabisan. Otomatis kan datangnya dia terakhir kalau dibanding sama yang mengendarai onta, ya kan? Mengendarai kuda, mengendarai keledai. Kalau keledai mah di sini nggak ada, jarang lah. Nah itu loh, itu hatal musatu, itu lafaz al musatu dibaca rofa, diatofkan oleh huruf hatta, diatofkan ke al hujjaju. Oke, nyambung ya, paham? Oke. Wakal misali dan seperti contoh. Alladhi yaitu contoh zakaro yang menyebutkan kepada alladhi siapa al-musannifu musannif. Ya menyatakan musannif itu di bawah nanti akal tus sama kata kalau di situ akal tus sama kata hatta roksaha yang di bawahnya dalam kurung itu loh setelah warobiu. Nah, itu kan yang dicontohkan musannif akal tus sama kata hatta rok saha. Kan saya makan ikan sampai kepalanya saya makan. Nah kepala itu kan bagian daripada ikannya bung. Itu maksudnya. Jadi contoh yang dibuat musonif itu adalah bagian daripada ba'don tapi hakikotan.
au hukman atau sebagian tapi hukman dalam bentuk hukum. Hukumnya nahwu a'jabatni al-jariyatu. Lah, kamu ngaji. Lu kemarin kemana? Sakit. Lama amat sakitnya hampir 2 bulan. Ulangan. Ujian kali. Kan ujian mulu nih, ujian mulu. Itu tiap hari ujian. Ujian menghadapi kenyataan. Iya kan? Ya Erwin. Iya kan? Emang kenapa kamu makannya nambah, Win? Biar kuat, Pak. Kuat apa, Win? Kuat menghadapi kenyataan. Nah, gitu, Win ya. Alvin melek ya. Oke. Lanjut, ajabat membuat takjub nih padaku. Siapa al-jariyatu, budak perempuan. Hatta, nah ini. Hatta kalamuha. Sampai kalamnya jariyah. Waduh, gua apa namanya? Heran banget sama Siti sama Putri umpamanya. Memang kenapa? Wah, kalau udah ngomong bereceh, berkata, bahaya. Perempuan kan begitu rata-rata. Normalnya begitu, orang tengah malam lagi teriak-teriak. Iya kan? Nah itu a'jabat nih al-jariyatu hatta kalamuha. Nah perhatikan, li'annal kalama, karena sesungguhnya kalam itu kan omongan. Fi adami istiqlalihi, dalam tidak apa istiqlal. Apa no, udah berkali-kali ada masjid namanya Istiqlal. Istiqlal itu kalau terjemahan bebasnya merdeka. Makanya masjid Istiqlal simbol kemerdekaan. Maksudnya merdeka itu bagaimana? Berdikari, berdiri sendiri. Istiqlal itu sama dengan qiyamuhu binafsihi. Cuma kan kalau binafsihi sifatnya Allah. Ngerti maksudnya? Itu istiqlal. Dari kola itu loh. Sedikit dia bisa menyedikitkan dirinya. Artinya bisa mandiri. Fi adam istiqlalihi, dalam tidak butuhnya kalam, binafsihi, dengan dirinya sendiri kalam, wahtiyajihi, dan butuhnya kalam ilaiha, kepada jariyah. Kal juz'i, khobarnya li anna, perhatikan. Li annal kalama fi adam istiqlalihi binafsihi wahtiyajihi ilaiha kal juz'i, itu seperti bagian. Jangan salah logatnya, tulis makanya kal juz'i itu seperti bagian minha, dari jariyah. Perhatikan, tapi tanggung ya. 5, karena alasan bainahuma, yang antara bainahuma, yang itu bainahuma, yang antara kalam dan jariyah, antara jariyah dan kalam, minat ta'alluqi, nyatanya hubungan ta'alluq, al-istimaliyu, yang bahasa istimal. Apa? Kecakup, terangkum. Loh, dari situ dulu. Bagaimana nih kita dicontohkan musonif untuk bisa membedakan antara ba'dhon hakikotan dengan ba'dhon hukman. Oke? Kalau ba'dhon tapi hakikotan tadi udah disebutkan. Apa namanya, yang barusan itu ja'al hujjaju hatal musyatu. Hakikatnya pejalan orang yang naik haji, yang suaranya kecil ya, yang berjalan kaki itu pun datang, itu hakikat.
Oke, nyambung nih. Nah, itu yang hakikatan. Sekarang yang hukman, diperhatikan. Ini membutuhkan pemahaman yang ekstra. Musonif memberi contoh ajabatni al-jariyatu hatta kalamuha. Budak perempuan itu membuatku takjub sampai ucapannya, gampangnya gitulah, sampai omongannya. Oke? Nah, kalamuha, diperhatikan ini membutuhkan pemahaman. Kalamuha itu termasuk ba'dun, sebagian, tapi secara hukman. Secara hukum, maksudnya secara hukum bagaimana? Nah itu. Li'annal kalama fi adam istiqlali binafsihi wahtiyaji ilaiha kal juz'i minha. Karena kalam yang ada pada perempuan tadi itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Itu maksudnya li'annal kalama fi adam istiqlalihi binafsihi wahtiyaji ilaiha. Kalam ngomong kan nggak bisa keluar sendiri kan tetap butuh kepada yang punya omongan. Nisbatnya budak perempuan, omongan itu keluar kan harus keluar dari seorang perempuan tadi. Ngerti maksudnya? Weh, nyambung nggak? Orang ini bisa ngomong, oke? Itu kan harus nempel pada seseorang tadi. Orangnya ada. Itu digambarkan kajus iminha, seperti ilmu lah. Kalau dalam badal itu badal istimal. Ingat, ilmu nafa'ani zaitun ilmuhu. Ilmu ini kan tertampung pada dirinya saya. Omongan, ucapan itu adalah bagian daripada orang tadi. Tapi kan jusnya istimal, tercakup. Beda kalau tangan, kaki. Ngerti? Nyambung nggak? Begitu loh. Paham ya? Minat ta'aluk udah tadi. Wam tanah dan tercegah. Nahu a'jabatni al-jariyatu hatta waladuha. A'jabat membuat takjub nih padaku. Siapa al-jariyatu, budak perempuan, hatta waladuha, sampai anaknya. Kalau anak itu bagian dari anggotanya dia apa bukan? Bagian dari anggota badan dia apa bukan? Bukan, maka nggak boleh. Kalau bagian dan bangunin, itu aja ngantuk pakai mau ngejak kelompok. Kelompok apaan? Gue diri gue lama-lama. Bukan lu ya nodon, lu mau dirikin. Wah, bisa saya nampak disuruh berdiri, nggak apa-apa diri aja. Iya kan? Itu maksudnya. Nah kemudian wajah ar-rijalu khattan nisa'u, nggak boleh. Ja'ar rijal, yang datang siapa? Laki-laki. Lah nisa itu termasuk rijal apa bukan? Bukan, nah itu nggak boleh. Karena jenisnya pun beda. Nah, gitu loh. Beda kalau ajabatni al-jariyatu hatta kalamuha. Kalau kalam itu adalah bagian, walaupun bagiannya istimal. Oke, maksudnya istimal itu kalau bahasa Jawanya diwengku, terkandung. Jalannya gitu loh. Istimal itu terkandung atau terangkum, tergolong lah dalam diri orang tadi. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Li'anna ma ba'da hatta,
Lian nama karena sesungguhnya lafat maktuf kembali. Dalam contoh hatta wala dua tadi, ba'da hatta yang setelah hatta, laisa itu tidak ada apa ma ba'da hatta, juz'an itu bagian, fihima di dalam jariyah dan rijal. Mimma nyatanya dari lafaz qoblaha yang sebelum hatta. Oh, itu alasannya. Kalau tahu alasannya paham. Anak ajabatni al-jariyatu hatta walad dua itu nggak boleh. Kenapa? Karena walad bukan bagian anggota badan. Anggota badan ya maksudnya. Walaupun anak itu kan anggota keluarga, tapi enggak anggota badan. Beda dengan ucapan. Walaupun ucapan enggak berupa anggota badan, tapi dia adalah anggota yang tercakup di dalam badan jariyah tadi. Oke? Jadi paham ini? Oh, ini kalau enggak ribet. Termasuk jari jalu hatta nisa'u. Lah hatta nisa'u dia telepon kepada arijal, kaitannya menekankan atof nggak boleh, karena itu alasannya karena maktuf dengan hatta itu harus juz'un bagian daripada maktuf alaih, sementara nisa itu tidak bagiannya rijal. Oke? Oh, oke ya, gampang itu. Wadobit dan bermula definisinya, pelanggarannya, pelanggaran bukan pelanggaran. Kalau bahasa Jawa pelanggaran itu ada definisi itu. Itu annahu sesungguhnya kejadian. Haitsu sahha sekiranya sah apa al istisna'u membuat istisna al muttasilu yang berupa muttasil. Apa istisna muttasil? Ayo. Apa no? Mustasna sejenis dengan mustasna minhu itu mutasil. Kalau mungkotek mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu, itu maksudnya gampangnya begitu, maksudnya wadhob itu bermula definisi gampangnya itu anahu sesungguhnya kejadian. Haitsu sahha sekiranya sapa al istisna'u istisna al muttasilu yang berupa muttasil sahha maka sah. Oh, sahha itu kok maka khobarnya anna. Sahha itu sah apa dukhulu hatta, manjingnya hatta. Manjing itu bahasa Indramayu, bahasa Cirebon. Ngerti? Artinya apa? Masuk, ngerti? Cuman kadang-kadang bahasanya ini dengerin nih, ntar lu marah, soalnya ngatain lagi. Kepriben sih sirah. Pas lagi ada tamu, karena tamu beli di anjing nah. Lu ngerti? Lu jangan marah, ntar katanya ngatain anjing lagi. Di anjingnya itu maksudnya dimasukin, maksudnya disuruh masuk, kan lu ngerti bahasa. No, bahasanya odon lah yang ngantuk no. Don, lu mulai bahasa serang orang boleh kepriben sirah anak tamu orang di anjing mah begitu bukan? Iya, itu perempuan siapa yang orang Indramayu? Orang dibangunin. Udah benar ngerti kemana nggak jelas. Lu ngantuk? Iya iyalah. Anjing begitu. Iya kan? Ini catatan nih. Catatan mulai sekarang. Ini tahun depan belum enggak. Saya masuk. Saya belum bayar juga. Buktinya odon. Ono dia bunga. Iya kan? Terus Andre. Iya kan? Ya sekolah mah sama aja lah. Mending lu kalian tekun orang tinggal juga. Lah iya kan? Lah Ubed juga. Dulu di Yaswi sama Maimbang. Yusuf gua di Yaswi. Iya kan? Khotimah gua di Merah Putih. Iya enggak? Sama-sama juga. Ubed jadi guru, Sandi jadi guru. Ya.
Sama apa enggak? Enggak iya. Menurut para keberatan pulang sekolah pada ngantuk, melentang-melentuk udah enggak ada catatan tersendiri dengan bayar. Iya. Gratis. Itu apa? Lah iyalah. Sekolahnya loh maksudnya. Paham maksudnya? Loh buktinya ini yang diberikan contoh nyata. Bunga, selenak ngelentuk, kodot, undangan, ngantuk, antri, sakit-sakitan. Siapa lagi nih? Udah itu doang. Udah iya kan? Udah dalam catatan ini. Oke lanjut. Wa illa, dan jika tidak sokhal istisnaul mutasil, fala, maka fala sokha, fala yasiku, gitu loh. Ngerti? Wa illa fala, dan jika nggak salah lagi. Wa illa, dan jika kecuali fala, maka fala lupean. Sembarangan. Wa illa itu harus bisa menjelaskan. Wa illa, dan jika tidak sokhal istisnaul mutasil, fala ay fala sokha duhulu kata. Ngerti maksudnya? Loh, harus dipertegas seperti itu. Gitu loh. Warabiu, dan berarti gampang ya, udah jelas ya. Karena hanya tinggal saya ulang doang tadi. Warabiu, dan bermula syarat yang keempat. Ayyakuna, itu bahwasanya ada apa al-ma'tufu lafaz yang diatofkan. Goyatan, itu puncak namanya. Mentok-pentokan. Goyat itu ya batas terakhir, perbatasan. Lahu ailil ma'tufi alaih, tegasnya terhadap ma'tuf alaih. Wa maknal goyati, dan bermula maknanya goyah. Akhirus syai'i, itu akhirnya sesuatu. Sawaun, itu sama saja, karena ada apa syai'. Goyatan, itu penghabisan, mentok, lahu bagi syai', fi ziyadatin, dalam nilai lebih, gitu loh. Fi ziyadatin, dalam nilai plus, au naksin, atau nilai minus, nilai kurang. Sifatnya ziyadah dan nakes, hissiyah ini yang bangsa hissi keduanya. Hissi itu apa? Kemarin udah itu loh, yang saya nggak ngerti. Hissi itu yang bisa diindra. Yang hissiyah ini yang bisa diindra keduanya. Diindra maksudnya apakah bisa dilihat, apakah bisa didengar, apakah bisa dirasa, apakah bisa diraba, apakah bisa apa satu lagi, cium. Nah, itu hisun, begitu loh. Kafulanin yahabu al-a'dadal katsirata hatal ulufa. Seperti lafaz fulanun aja, kafulanun itu jumlah itu. Seperti contoh fulanun, bermula fulan, yahabu ay minal aflan, gitulah, nggak usah keder. Yahabu itu memberikan siapa fulan, al-a'dada, pada pemberian-pemberian. Adat zamannya adat, maksudnya bilangan-bilangan, gampangnya pemberian-pemberian. Itu terjemahan bebasnya. Al-kasirota, yang banyak, hatal ulufa, sampai ribuan-ribuan. Bukan lagi recehan, bukan lagi ratusan, ribuan. Si fulan memberikan hadiah, yang pemberian yang sangat banyak. Didengerin. Sampai pemberiannya tadi itu ribuan. Ribuan itu kalau dalam hitungan orang-orang dulu, mana ada jadi jutaan miliar, enggak ada. Mengatakan kalimat ribu itu udah banyak. Ngerti maksudnya?
Di Indonesia aja duit sampai 100.000. 100.000 itu kalau dolar kan berapa duit? Tahu nggak? $1 sekarang 16 ribu, 16 lebih lah. Iya, kalau $10 berapa? 16 ribu. Kalau $10, lah kalau $100, cuma $100, nilainya tertinggi 100, nggak ada ribunya. Maka di Indonesia aja sebutannya uang, sekian juta. Itu kalau didolarkan 1.600.000. Itu cuma $100. Kan jauh banget kan? 1.000.000. Lihat, 1.500.000, 1.600.000. Kalau didolarkan nilainya cuma $100. Kalau direalkan, real itu sekarang berapa? 7.500. Lu nggak ngerti, nggak tahu bisa itu. Iya kan? 7.500 kan lu kali aja, sebutannya doang aja rupiah itu. Wah, 10.000 banyak. Udah dibeliin bakso sekarang berapa semangkok? 12.000 loh. Iya, coba itu. 12.000 $1 Australia itu. $1 Hongkong itu. Kalau dolar Amerika mah kan 16.000 lebih, hampir 17.000. Tuh begitu. Real paling bakso semangkok itu paling 2 real. 2 real, 1 real sekian sen lah. Sen masih berlaku di kita coba. Duit gopek aja kagak laku. Gopek mah masih mending dah. Ya enggak? Dikasihin Pak Oga tukang amen mau. Nah, coba duit cepekan yuk. 200 perak, 100 perak, gocap perak. Iya. Itu enggak ada harganya sama sekali. Coba itu. Nah. Fulanun yabul a'dada al-kathirata hatta ulufa. Kalau di bahasa kita kan itu sampai miliaran. Si fulan itu loh menghibahkan, hibah-hibahnya banyak banget. Hatta ulufa. Kalau di bahasa Indonesia kan sampai nilainya miliaran. Uluf itu miliar kalau bahasa kita. Ngambung ya? Itu pembanding maksudnya gitu loh. Wal mu'minu yujza bil hasanati hatta misqali dzarrati. Wal mu'minu, dan bermula orang yang beriman, yujza itu dibalas siapa mukmin bil hasanati dengan kebaikan-kebaikan. Nah, hatta misqali dzarrati, sampai itu kan yang terendah. Kalau al-uluf yang sebelumnya itu kan yang ziyadah. Ngerti kan? Nah, ini yang nakes, yang minus. Hatta misqali dzarrati, sehingga seberat zarrah. Tahu zarrah kan? Apa? Biasanya diartikan biji sawi. Padahal biji sawi itu gede sebenarnya. Cuman dulu itu kan ketika proses pengertian transkrip bahasa, dulu itu kan belum ada atom, maksudnya belum familiar. Nah, kalau dulu darah akhirnya diartikan oleh orang-orang tua kita dulu itu biji sawi atau biji bayam. Biji bayam sama biji sawi kan sama. Lu udah pernah lihat belum biji sawi? Ya norak banget lu. Biji sawi itu hitam-hitam kecil banget loh. Ngerti kan? Ya biji bayam ya hampir sama seperti itu. Gitu loh. Nah coba kalau lagi ke sawah ada bayam kembang. Kembangnya kan kayak ulet. Kayak ulet itu kan. Lalu buka gosok-gosok gitu. Nanti yang hitam-hitam itulah biji bayam. Sawi juga sama. Begitu loh. Lu biar ngerti maksudnya darah itu apa. Oh biji sawi itu kayak apa? Kejar kalau orang itu kreatif mah. Gitu loh.
Tusawi hanya katanya. Itu namanya enggak empiris, gitu loh. Au maknawiyaini atau yang bangsa makna. Pembandingnya hissiyaini. Nahwu matan nasu hatal anbiya'u alaihi wassalatu wassalam. Mati siapa nasu umat manusia. Hatal anbiya'u sehingga para nabi. Lah anbiya kan ini plus. Manusia orang biasa. Tapi kalau nabi adalah pimpinannya, nas kan ziyadah kan. Pembandingnya halakan nasu hatta nisa'u. Binasa atau mati siapa nasu manusia hatta nisa'u sampai perempuan-perempuan. Itu an-nisa kalau dibanding kepada nas. Memang ini enggak benar ini, bukan enggak benar, enggak pas. Masa nisa dianggap sebagai nakes. Ntar lu pada protes dari perempuan. Nah, iya kan? Oke, kita waminan nau'il awali dan itu termasuk jenis yang pertama. Itu nahwu akal tus sama kata hatta roksaha. Ya, udah dijelaskan dari kemarin bin nasbi dengan membaca nasab roksa. 5 ba'da hatta, 5 terhadap lafaz ba'da hatta yang setelah hatta ditakdiriha dengan mentakdirkan hatta atifatan hal yang mengatufkan. Wa yuqalu dan dikatakan via dalam hatta khina izin ketika ini bin nasbi 5 ba'da hatta tadi apa harfu ghayatin huruf ghayah wa atfin dan huruf atof. Jadi dalam contoh akal tusam kata khina izin ketika ini dalam contoh akal tu sama kata rosaha itu huruf kata disebut huruf goyah dan huruf a atau huruf atof dan huruf goyah dibolak-balik kan sama aja. Waroksa dan bermula roksa maktufun itu lafaz yang diatofkan alama atas lafaz qoblahu yang sebelumnya yaitu asam kata atau asama kata. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya roksa fathu akhirihi itu membaca fathah akhirnya ha. Wal ha'u dan bermula ha itu fi mahal jarin dalam mahal jar bil idhofati sebab idhofah. Wala khilafah dan tidak ada perbedaan itu maujud hina izin ketika ini atof fi wujubi dukhuli ma dalam wajibnya masuknya lafaz baca yang setelah kata fima di dalam lafaz qabla yang sebelum kata. Jadi dalam contoh akal tusam kata roksa diatofkan kepada sama kata katanya disebut huruf goyah sekaligus juga disebut huruf atof. Nah, bukan hanya bin nasbi tapi wayajuzu dan boleh. Berarti kan ini lain poin. Apa al-jarru membaca jar lahu terhadap roksaha tadi. Berarti kalau dibaca jar roksiha. Nah, berarti kan lahu terhadap roksahu tadi. Ai 5 ba'daha. Lahu terhadap ma lafad ba'daha yang setelah hatta. Yaitu kalau dalam contoh roksa. Ngerti kan? Isinya roksa ya ma ba'dahu. Isinya ma ba'dahu dalam contoh ya roksaha. Nyambung kan? Dibolak-balik itu yang kender. Ala kalau ma ba'dahu dibaca jar ala anna khatta atas seluruhnya khatta fil misali dalam contoh tersebut jarotun itu yang mengejirkan. Jadi khattanya bukan huruf atof. Perhatikan ini mengingatkan yang kemarin sudah dibahas dalam bab huruf jar. Khattanya adalah huruf jar, oke? Maka boleh akal tus sama kata kata roksiha. Nyambung. Boleh roksaha. Diperhatikan dan mulai. Tuh dengerin.
Kalau roksa atau huruf hatanya. Udah Win, Malvin. Kalau roksi dibaca jer, hatanya huruf jer, nyambung nggak? Dan meleng melulu. Wayuqalu dan dikatakan via dalam kata hina ini ketika ini ya judul jaru apa yang yuqalu hatta harfu ghayatin wa jarrin. Hatta bermula hatta boleh disimak. Bukan mulang-mulang sono kemari. Harfu ghayatin itu huruf ghayah wa jarrin dan jar. Wa ra'si dan bermula ra'si majrurun itu yang dibaca jar. Di hatta dengan hatta wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya ra'si kasru akhirih itu membaca kasroh akhirnya ra'si itu sin. Wal ha'u dan bermula haknya ra'sihi fi mahalli jarrin itu dalam mahal jar bil idhofati sebab idhofah kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fil mahfudati dalam isim-isim yang dibaca khofat wa fi dukhulil ghayati dan dalam masuknya ghayah fi naidin ketika ini apa mahfudat jangan kadar fima qablaha fima dalam lafaz qablaha yang sebelumnya kata ihtimalani bermula dua kemiripan ihtimalani bermula dua kandungan maksudnya kemiripan kandungan yang hampir mirip kama sebagaimana keterangan yu'lamu yang diketahui apa ma mimma nyatanya dari keterangan marro yang telah lalu apa ma fil mahfudati dalam isim-isim yang dibaca khofat apa kemarin nah marro fil mahfudat apa oh keder ya sama saya kok nggak melihat-lihat dulu lah iya kan yang pertama kata kalau apa namanya dijadikan huruf jen. Lah kan pertama katanya memang huruf jen. Kan kata tadi dikatakan boleh dua. Pertama huruf athof, kedua huruf jen. Kan begitu kan? Nyambung no? Nah ihtimal yang satu apa no? Akal tusam kata roksian buka bareng-bareng halaman berapa ya, biar lu ingat halaman berapa itu jer ini yang dong mahfudat biar langsung kalian bisa diceploskan kita uji lah mahfudat bapak-bapak kemarin oh ini ya sebelumnya jauh lah 42 oh halaman 42 diuji langsung jangan apa namanya yang kata berarti 4 rubah kata itu apa terakhir apa 44 mana itu apa jawab bunyinya biar wah kata ya penjelasannya maksudnya ada nggak itu penjelasannya walamu wa khatta wa uzal juga salamun ya kan jadi karena mas bukan fizi al misal ya kan nah itu fal walid adamu cukuli
Itu loh. Yang halaman 44 yang agak bawahnya wal ghalib fima ba'da hatta al jaratu ayyakuna dakhilan fi hukmi ma qablaha bi khilafi ma ba'da ila fa inal ghalib fihi adamul dukhul qala al-Isami wa dhahabul muhaqqiqin annahu idza lam yakun ma'a qarinatun taqdadu dukhul au adama dukhul hukima lima ba'da dukhul wa yuhkamu fiha misli hadza dzalika lima ba'da ila bi adami dukhul hamlan 'alal ghalib fil bab. Kan hamlan tadi ihtimalani. Ngerti maksudnya? Wala khilafa fi hatta al-atifah fi wujubi dukhuli ma ba'da hatta li annal atifah bi manzilatil wawi. Jadi kalau lafaz setelah hatta kok dimasukkan ke lafaz yang sebelumnya, ngerti maksudnya? Kan ada dua ihtimal. Ada kalanya lafaz yang setelah hatta tidak termasuk yang sebelumnya, berbeda maknanya, gitu loh. Ngerti? Itu maksudnya ihtimalani. Nyambung no? Lah lupa lu. Apa kemarin lu udah lulus no? Lah iya kan? Itu maksudnya. Jadi kudu langsung dikejar hal-hal yang seperti itu, gitu loh. Nah kan kama marrofi al-mahfudhati, ya mahfudhanya kita kejar. Maksudnya begitu. Oke. Waya juju, dikit lagi. Ini lebih ekstrim lagi. Waya juju dan boleh yang kemarin itu loh. Yang halaman 94 akhir itu. 94 akhir itu kan bentar dulu Pak 94. Yang apa wal kufiyuna itu loh. Ulama 95 ya. 94 iya 94 akhir ya. Yang wal asfu bi hatta qalilun wa angkarul kufiyun. Iya kan? Hatta itu kan diingkari oleh ulama-ulama Kufah sebagai huruf cer. Kan gitu kan kemarin. Bahkan ingkarnya bil kulliyah secara totalitas ya. Nah, maka dari bentuk pengingkaran ulama-ulama Kufah menetapkan hukum ini. Wa yajuzu dan boleh apa arrafu membaca rafa lahu kepada ai lima ba'da maktuf lafaz yang setelah hatta kan berarti maktuf. Udah yang canda. Lihat kitabnya. Bisa tengok sorong agak kemarin lihatnya. Agak kemarin. Juga sama agak kemarin. Satu masalah diomongin sampai 6 kali. Geblek namanya. Ala anna hatta atas dunia hatta fihi di dalam rofa ibtidaiyatun itu yang bangsa ibtidai permulaan. Maksudnya ibtidai ditakdiri amilin kan kemarin gitu. Mentakdirkan amil wa ma ba'daha wa ma dan bermula lafaz ba'da yang setelah hatta musta'nifun itu yang baru mulai. Musta'nifun itu jumlah apa namanya, jumlah baru lah gampangannya, jumlah istiqnaf la ta'alluqa yang tidak ada hubungan itu maujud lahu terhadap ma ba'dahu bima dengan lafaz qablahu yang sebelum ma ba'dahu min haitsul i'rabi dari sisi i'rab. Jadi akal tu sam kata hatta ra'suha kan dibaca rafa. Nyambung. Ini perhatikan. Wa ra'suha dan bermula lafaz ra'suha itu mubtada'un sebagai mubtada. Wal khabar dan bermula khabarnya itu mahdzufun dibuang. Ai hatta ra'suha maqulun. Tegasnya sehingga bermula kepalanya ikan makulun itu yang dimakan. Nyambung. Nyambung enggak? Oh, itu maksudnya.
Jadi boleh akal tusam kata roksaha, boleh akal tusam kata roksiha, boleh akal tusam kata roksuha, kata rofa. Wa inna majaza, dan bahwasanya boleh dia di dalam kata apa zalika itu rofa, li'anna ma karena jadinya lafaz ba'da yang setelah kata juz'uma itu bagiannya lafaz qabla yang sebelumnya hatta. Walam yata'azzar, dan tidak dihitung uzur apa dukhuluhu masuknya ma qablahu ma ba'dahu fima di dalam lafaz qablahu yang sebelum ma ba'dahu. Wa idza atafta, dan apabila mengatofkan siapa kamu wa idza atafat hatta gitu. Dan apabila mengatofkan apa kata-kata ala majrurin atas isim yang dibaca dir, hasuna maka dihitung baik apa i'adatul jari mengulangi huruf jar. Kalau kamu mengatofkan lafaz tadi yang dibaca jar oleh hatta, maka dihitung baik kalau mengulangi huruf jarnya gitu loh. Qala Ibnu Surin berpendapat, disimak berpendapat siapa Ibnu Sur, wa aujaba, dan mewajibkan siapa zalika pada itu i'adatul jari siapa Ibnu Khabbazi, Imam Ibnu Khabbaz, wa tabi'a, dan mengikut pada Imam Ibnu Khabbaz siapa Ibnu Malikin, wa qayyada, dan mengkaiti siapa Ibnu Malik pada zalik bima dengan hal idza lam yata'ayyan, apabila tidak nyata apa al-atfu mengatofkan lima fi dzalika, lima terhadap lafaz fi dzalika yang ada dalam itu awalnya minal farqi bainahuma. Lalu lima fi dzalika minal farqi, lima karena alasan gitu loh. Fi dzalika yang ada dalam itu apa namanya idza lam yata'ayyan al-atfu minal farqi, nyatanya dari membedakan bainaha antara kata atifah wa bainal jaroti, dan antara kata yang mengejirkan. Kalau kamu mengejirkan atas, dengerin, ini bukan masalah gampang, mengatofkan lafaz yang dibaca jer dengan kata dibaca jer maksudnya, oke? Maka dihitung baik itu maksudnya. Wa idza atofat kata ala majrurin, kalau kamu mengatofkan dengan kata yang kata tadi apa namanya matufnya dibaca jer, tapi huruf atofnya kata, nyambung. Hasuna i'adatul jari, dihitung baik apabila mengulang-ulang huruf jer. Kan kalau dalam ini kan marartu bi Zaidin wa Amrin, ngerti enggak? Nah kalau pakai kata enggak, marartu bi Zaidin hatta bi Amrin, memang kan enggak boleh. Maksudnya ntar ada lah contoh berikutnya. Kama mana tadi? Oh benar itu lah, kata bi Zaidin lah, itu loh. Takulu marartu bil qaumi hatta bi Zaidin, kan benar kan? Enggak salah saya tadi. Bil ba'i dengan ba. Kalau marartu bi Zaidin wa Amrin kan hanya wa Amrin. Tapi kalau pakai kata marartu bil qaumi wa bi Zaidin, enggak boleh wa Zaidin. Itu loh maksudnya. Oke? Marartu bi Zaidin wa Amrin. Kalau pakai wau boleh. Tapi kalau kata kan harus lafaz setelah kata kan bagian daripada sebelumnya. Maka kan enggak boleh marartu bi Zaidin kata bi Amrin, karena Amr enggak bagian daripada
Zaid, maka marartu bil qaumi, kaum kan orang banyak, hatta bi Zaidin. Nyambung enggak? Oh, itu loh maksudnya. Ya itu ngaji begitu kok mau meleng. Udah sono. Pindah. Udah pindah naik sono. Kamu naik. Bilang jangan. Udah naik sono. Jujur aja kalian. Memang besok begitu terus. Nanti dibilang jangan. Ini error ini. Dari sananya saya main-main kalau nggak saya tegaskan begitu. Nyambung itu ya? Ngaji ribet begini pada cengengesan ngantak-ngantuk kalau. Fa iza ta'ayyana, maka apabila jelas apa al-atfu mengatofkan, lam tajib maka tidak wajib apa i'adatul jari mengulangi huruf jar lintifai muqtadihi, karena hilangnya lafaz yang dituntut dengan al-jar. Nahwu ajibtu minal qaumi hatta banihim, heran siapa saya minal qaumi dari kaum, hatta banihim sehingga anak-anaknya kaum. Nah itu udah jelas. Saya heran dari minal kaum hatta banihim, gitu loh. Kenapa? Yang menjadi contoh itu kan hatta banihim. Saya heran dari kaum, termasuk anaknya pun membuat saya takjub. Itu kan yang dituntut jelas, yang dituntut dari kalam. Udah mana mungkin ini. Qala Ibnu Hisamin, berpendapat siapa Imam Ibnu Hisam, yadharu nampak li bagiku apa annal ladzi sesungguhnya pendapat lahado yang menyindir, namanya yang menyinggung hu pada al-ladzi, lahdo itu loh. Lahizo hu pada al-ladzi, jadi lahizo yalhadu lahdotan, maksudnya melihat dengan sebentar, melirik, mana sana kok boleh. Annal maudhi'a, pada sunnya tempat, alladhi yaitu maudhi' yasihu yang sah, apa antahulla, bahwasanya menempati apa i'adatul jarfi dalam alladhi ila mahalli khatta, pada tempatnya khatta al-atifati yang mengatofkan, fahiyya maka bermula hatta al-atifah muhtamilatun, itu mirip-mirip lil jarrati terhadap hatta yang mengecilkan. Fatahtaju maka butuh kinaidin ketika ini yasihu antakhulla fihi ila mahalli hatta al-atifah ila i'adatil jari, pada mengulang huruf jar, hingga qasdil atfi, ketika menuju atau nahu i'takaftu bisari hatta fi akhiri. I'takaftu itikaf siapa saya fisari dalam sebulan, hatta, nah itu fi akhiri, kan tetap ada fi-nya. Fi-nya dalam fisari diulang dalam hatta fi akhirihi, sehingga dalam akhirnya sahur. Bikhilafil misali, berbeda dengan misal ai fa innahu, tegasnya maka sesungguhnya misal la takhillu, itu tidak boleh. La takhullu ya, khala yakhullu menempati itu. La takhullu itu tidak menempati apa kata ila fihi di dalam misal mahallah kata, pada tempatnya kata idla yasihu, maksudnya misal itu loh, ajib tu minal qaumi hatta
banihim gitu loh. La yuqalu, karena tidak boleh dikatakan apa ajibtu minal kaum ila banihim. Ngerti maksudnya? Lah kata dengan ila itu kan ada kedekatan makna. Ila yang maknanya ke. Nah kata kan sehingga atau sampai. Ngerti kan? Lah maknanya kata dengan ila itu kan ada kedekatan nih. Nah kalau tempatnya kata nggak bisa ditempati ila itu loh, bukan ila, maka tidak boleh. Tapi kalau tempatnya kata bisa ditempati ila, maka boleh. Itu loh maksudnya. Nyambung loh. Butuh penjelasan. Ke saya gas loh nggak bakalan paham. Itu membutuhkan mutola'ah. Itu sangat pentingnya. Penting gitu anak lagi. Wa'am harus adventure besok. Kita tutup bersama-sama. Besok kalau memungkinkan habis asar ngaji ya. Malamnya saya pergi Pasuruan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.